Kasus yang melibatkan Agus Buntung, seorang pria dengan keterbatasan fisik, telah menjadi sorotan publik dan viral di media sosial. Agus dikabarkan berhasil membujuk hingga 15 perempuan untuk bersamanya di sebuah homestay. Dalam sebuah rekaman video, Agus mengakui bahwa di lokasi tersebut terjadi interaksi fisik antara dirinya dan para perempuan tersebut. Ya, saya telah sudah dibuka. Ya, dia buka sendiri, anaknya dia juga. Modus manipulasi ini menimbulkan pertanyaan besar, bagaimana seorang pria dengan keterbatasan fisik dapat memengaruhi begitu banyak perempuan untuk mengikuti keinginannya. Berdasarkan keterangan korban dan informasi yang telah dirangkum, terungkap bahwa Agus menggunakan serangkaian metode manipulasi psikologis yang dirancang untuk membangun rasa percaya korban sebelum akhirnya mengarahkan mereka ke dalam jebakan. Rangkaian taktik manipulasi yang dilakukan pelaku. 1. Memanfaatkan simpati dan rasa kasihan. Agus diduga memanfaatkan kondisi fisiknya sebagai alat untuk menarik perhatian dan simpati orang-orang di sekitarnya. Dengan menunjukkan keterbatasannya, ia seringkali dianggap sebagai individu yang membutuhkan bantuan, sehingga para korban merasa iba dan cenderung ingin menolong. Langkah awal ini merupakan kunci dari modus operandi Agus. Rasa kasihan seringkali membuat seseorang kehilangan kewaspadaan dan secara tidak sadar membuka peluang bagi pelaku untuk melancarkan langkah berikutnya. 2. Membangun kepercayaan dengan permintaan bantuan sederhana. Setelah berhasil menarik simpati, Agus melanjutkan aksinya dengan meminta bantuan kecil kepada para korban. Bantuan ini biasanya tampak sederhana dan tidak mencurigakan, seperti meminta untuk diantarkan ke suatu tempat atau diberikan dukungan logistik. Karena tidak ingin mengecewakan, korban cenderung memenuhi permintaan tersebut tanpa mempertanyakan lebih jauh. 3. Menggunakan alasan palsu untuk mengelabui korban. Dalam banyak kasus, Agus menggunakan alasan palsu untuk mengarahkan korban ke tempat tertentu. Korban yang merasa percaya tidak menyadari bahwa mereka telah dibawa ke lokasi yang direncanakan oleh pelaku. Taktik ini dilakukan dengan hati-hati sehingga para korban tidak menyadari niat sebenarnya hingga terlambat. 4. Ancaman verbal dan tekanan psikologis. Ketika korban mulai merasa ada yang tidak beres, Agus diduga menggunakan ancaman verbal atau tekanan psikologis untuk membuat korban terpatuh. Dalam kondisi tertekan dan ketakutan, korban merasa sulit untuk melawan atau melarikan diri. Menurut ahli psikologi, ancaman semacam ini seringkali lebih efektif daripada kekerasan fisik, terutama dalam situasi di mana korban merasa terisolasi atau tidak memiliki jalan keluar. Pertanyaan yang sering muncul dalam kasus ini adalah mengapa para korban tidak mencoba melawan atau melarikan diri, mengingat pelaku memiliki keterbatasan fisik yang signifikan. Namun, para ahli menjelaskan bahwa paksaan tidak selalu dilakukan dengan cara fisik. Paksaan dalam kasus ini lebih banyak menggunakan ancaman verbal, intimidasi, dan manipulasi psikologis. Dalam kondisi tertekan, korban sering kehilangan kemampuan untuk berpikir jernih atau mengambil keputusan yang rasional. Selain itu, rasa takut akan ancaman yang diberikan oleh pelaku dapat membuat korban merasa bahwa mengikuti perintah pelaku adalah satu-satunya cara untuk menjaga keselamatan diri mereka. Para ahli menekankan bahwa korban tidak boleh disalahkan dalam situasi seperti ini, karena mereka adalah pihak yang dirugikan oleh tindakan manipulatif pelaku. Kesimpulan dan pelajaran yang dapat diambil. Kasus Agus Buntung menunjukkan bahwa manipulasi psikologis dapat menjadi senjata yang sangat berbahaya jika digunakan dengan cara yang salah. Pelaku tidak menggunakan kekerasan fisik atau metode supernatural, melainkan memanfaatkan kelemahan emosional korban untuk mencapai tujuannya.